Saudara, di dalam kitab suci setiap kitab punya keunikan berbahasa yang indah sekali. Keindahan yang sekaligus menyeramkan. Karena ketika Tuhan menyatakan firman-Nya, banyak peringatan yang menakutkan Tuhan berikan. Kadang-kadang kalau kita baca, kita menjadi takut. Kenapa Tuhan begitu keras? Tuhan kenapa menghukum? Tuhan kenapa menyatakan murka? Tuhan kenapa menghabiskan umat-Nya? Kenapa tidak penuh dengan berita damai saja? Kalau kita baca Yeremia, nabi-nabi palsu mengatakan damai sejahtera, damai sejahtera, damai sejahtera. Tetapi Yeremia mengatakan tidak ada damai sejahtera. Di dalam kitab Yesaya, nabi palsu mengatakan kita memuji Tuhan bersama-sama. Mari berkumpul di gunung yang kudus. Mari sembah Tuhan. Mari nyatakan terpujilah Tuhan dan belas kasihannya. Tapi Yesaya mengatakan kurus merana aku. Semua pendosa tetap berdosa. Semua penggarong tetap menggarong. Semua penjahat tetap jahat. Jadi di mana sejahtera yang kamu bilang itu? Kita merana, kita tidak ada dalam keadaan baik. Jadi nabi-nabi ini seperti agen berita yang menakutkan. Sedangkan nabi-nabi palsu penuh dengan hiburan yang out of place. Shalom saudara. Di dalam Alkitab, khususnya dalam kitab Yeremia, kita menjumpai kisah para nabi palsu yang mengklaim membawa pesan damai sejahtera. Padahal kenyataannya justru berbeda. Situasi ini mencerminkan tantangan yang terus ada sepanjang sejarah manusia dan tentunya relevan dalam konteks zaman modern ini. Di era informasi dan disinformasi, kita dihadapkan pada berbagai nabi dan pemimpin spiritual yang seringkali menawarkan janji manis, tetapi tidak mencerminkan kebenaran serta realitas yang ada. Nabi palsu seringkali muncul dengan karisma dan daya tarik yang kuat, menjanjikan solusi instan atas masalah-masalah yang kompleks. Mereka menawarkan jalan keluar dari kesulitan, menggugah emosi, dan terkadang memanfaatkan ketakutan serta keinginan masyarakat. Dalam konteks teologi reform, kita diajarkan untuk menempa pemahaman kita terhadap firman Tuhan dengan kritis dan bijaksana. Sikap pertama yang perlu diambil adalah kembali kepada ajaran Alkitab yang kokoh dan teologi yang sehat. Dalam 2 Timotius 4 ayat 3-4, Paulus mengingatkan kita bahwa akan datang waktu ketika orang tidak mau mendengar ajaran yang sehat dan lebih memilih untuk mendengarkan ajaran yang sesuai dengan keinginan mereka. Oleh karena itu, penting bagi umat Tuhan untuk mengingat bahwa kebenaran tidak selalu nyaman. Kebenaran Alkitab mengajak kita kadang-kadang untuk tidak memilih jalan yang mudah dan sebaliknya berpegang teguh pada prinsip-prinsip kebenaran, meskipun itu berbenturan dengan narasi populer yang ada. Selanjutnya, kita perlu memiliki diskresi spiritual yang tajam. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 1, kita diperintahkan untuk menguji roh-roh apakah mereka berasal dari Allah atau tidak. Ini mengajak kita untuk tidak menerima begitu saja setiap ajaran atau pengajaran tanpa memeriksa dasar dan integritasnya. Diskresi ini seharusnya datang dari pemahaman yang baik tentang apa yang telah diajarkan oleh Kristus dan para rasul, serta penerapan prinsip-prinsip teologis yang benar. Dalam konteks gereja dan komunitas Kristen, membangun budaya di mana anggota bisa menanyakan, mendiskusikan, dan mempertanyakan ajaran yang ada adalah langkah penting. Keterbukaan untuk berbagi dan mempertajam pemahaman teologis bukan hanya memperkuat iman individu, tetapi juga memperkokoh gereja sebagai komunitas yang mencintai kebenaran. Hal ini sejalan dengan tradisi reformasi yang mendorong dialog dan pertanyaan sebagai bagian dari pertumbuhan spiritual. Zaman Nabi Yeremia adalah cerminan dari tantangan yang kita hadapi hari ini. Menghadapi nabi palsu, kita harus melandaskan diri kita pada firman Allah yang tidak berubah, melakukan pengujian terhadap setiap pengajaran dengan pemahaman teologis yang mendalam, dan membangun komunitas yang kritis dan berpikiran terbuka.
kita tidak hanya berperan sebagai penonton, tetapi juga sebagai praktisi iman yang aktif, berkontribusi dalam penyebaran kebenaran yang kita yakini. Dengan demikian, kita bisa menjadi agen perubahan, berfokus pada pengharapan dan kebenaran yang sejati di tengah kebisingan dunia yang penuh dengan klaim yang dapat menyesatkan. Dalam beberapa tahun terakhir, kita juga menyaksikan banyak individu atau kelompok yang mengklaim memiliki pengalaman pribadi berjumpa dengan Yesus atau memberikan nubuat terkait kedatangannya yang kedua kali. Klaim-klaim ini perlu dianalisis dengan cermat dan kritis, terutama mengingat implikasi teologis dan pastoral yang dapat muncul dari penafsiran yang keliru. Teologi Reform menekankan kekuasaan dan keotentikan kitab suci sebagai firman Allah. Ketika seseorang mengklaim berjumpa dengan Yesus atau memberikan nubuat, penting untuk mempertanyakan dasar Alkitabiah dari klaim tersebut. Pengalaman pribadi, meskipun dapat memengaruhi hubungan individu dengan Tuhan, tidak seharusnya dijadikan dasar untuk pengajaran atau doktrin baru. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16-17, Paulus menekankan bahwa semua kitab adalah diilhamkan Allah dan berguna untuk mengajar, menegur, serta mendidik dalam kebenaran. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati untuk tidak mengedepankan pengalaman di atas ajaran kitab suci. Dalam tradisi Reform, terdapat pemahaman bahwa nubuat dan pengalaman supranatural harus diuji dengan sungguh-sungguh. 1 Yohanes 4 ayat 1 mengingatkan kita untuk menguji setiap roh, karena tidak semua roh berasal dari Allah. Selain itu, dalam konteks nubuat mengenai kedatangan kedua Kristus, teks Alkitab yang merujuk pada peristiwa ini sudah memadai dan tidak memerlukan penambahan atau penafsiran baru lagi. Tuhan telah menetapkan waktunya sendiri, dan manusia tidak memiliki hak untuk meramalkan atau memperkirakan kapan peristiwa tersebut akan terjadi. Kisah Para Rasul 1 ayat 7. Agar tidak terjebak dalam klaim-klaim yang menyesatkan, gereja sebagai komunitas iman perlu membangun kesadaran yang kuat akan pentingnya pengajaran teologis. Pendidikan Alkitabiah yang mendalam menjadi sangat penting di sini. Dengan memahami doktrin-doktrin dasar iman Kristen, umat bisa lebih mampu memisahkan kebenaran dari kebohongan dalam konteks spiritual. Selain itu, dalam konteks teologi Reform, dibutuhkan sikap cermat dan bijaksana dalam mengembangkan kehidupan iman. Ketika ada klaim-klaim seperti ini, penting bagi kita untuk memperkuat satu sama lain dalam komunitas iman, berbagi pengertian, dan membangun ketahanan spiritual. Diskusi terbuka mengenai doktrin dan ajaran harus didorong untuk memastikan bahwa setiap anggota gereja memiliki bimbingan dari Alkitab dan tidak terpengaruh oleh suara-suara yang berpotensi menyesatkan. Klaim berjumpa dengan Yesus dan nubuat kedatangannya yang kedua kali membawa tantangan tersendiri bagi komunitas iman, khususnya di kalangan pengikut Reformed. Melalui pemahaman yang kuat tentang kitab suci dan prinsip-prinsip teologis yang ada, umat Kristus bisa tetap waspada terhadap ajaran yang tidak sesuai dengan firman Allah. Dengan cara ini, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga berkontribusi pada penguatan iman dan integritas teologi dalam gereja. Ketaatan pada kebenaran Alkitab, pengujian setiap suara yang masuk, dan pendidikan iman yang berkelanjutan adalah langkah-langkah fundamental dalam menghadapi klaim-klaim yang meragukan ini. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Shalom.